Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang santai. Ya, saat ini kita akan ditemani dua narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Asad Kusumajaya bersama Ustadzah Safani Intani. Selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol santai tentunya tentang spirit dzikir dalam kehidupan penuh tantangan. Namun sebelum kita mulai perbincangan kita, terlebih dahulu saya akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Apa kabar Ustadz? Ya, Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu ini. Oh ya, saya panggilnya Mas saja. Iya, Oke. Lebih enak, lebih santai. Gitu. Untuk aktivitas Ustadz ya, Mas tiap hari sebagai di PDM ya, Kota Yogyakarta sebagai wakil ketua, juga sebagai penulis buku, begitu nggih. Kemudian Ustadzah Safani Intani, Mbak Intan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbak Intan nggih? Alhamdulillah. Beliau juga aktivis Aisyah tentunya. Baiklah, Mbak Intan, Mas Asad ya, tentu kita ketahui bersama-sama bahwa perkembangan zaman sekarang ini ya dalam kehidupan kita tentu karena banyaknya perkembangan teknologi yang membuat hidup kita tentu penuh tantangan, dan perubahan itu akan terjadi kapanpun dan dimanapun, dan itu kita semuanya harus senantiasa dipersiapkan, sehingga mungkin banyak terjadi di antara kita karena tidak kesiapan terhadap perubahan itu, maka terjadi guncangan-guncangan terutama mungkin di dalam diri kita, sehingga karena kesiapan itu maka yang terjadi adalah tekanan dalam pikiran kita, atau sering bisa disebut dengan stres ya. Maka tentu karena stres itu tentu bahasa Inggrisnya stres. Iya, stres ya. Maka karena itu ya banyak orang yang terutama di masyarakat kota ini ya, berusaha untuk menghilangkan stres itu dengan cara mendekatkan diri ya, terutama dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tentu terkait dengan keagamaannya. Nah, sehingga banyak berdiri berbagai macam majelis ya, yang mungkin majelis dzikir ya, yang tujuannya untuk mengingat dan berkumpul. Nah, ini tentunya sangat menarik ini bila kita lihat. Nah, tentu ini juga bisa kita lihat ya perkembangan di kota-kota besar ya, banyak sekali mungkin ada majelis zikir yang diadakan oleh para artis ya, kemudian golongan tertentu. Nah, sebenarnya fenomena seperti ini ini menurut Mas Asad ini ya, ini sebenarnya fenomena apa sebenarnya ya? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sudut pandang agama, jadi kira-kira begini. Ya, kalau dari sudut pandang agama, ini kan kalau di dalam Al-Quran itu kan makna dzikir itu terkait dengan ayat di dalam Al-Quran, atau orang-orang banyak berzikir itu kan teringat dengan ayat dalam Al-Quran, Ar-Ra'du itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenang atau tentram. Nah ini, jadi kalau dalam perspektif agama sesungguhnya berdirinya majelis-majelis dzikir itu adalah orang sedang mengejar
mencari satu ketentraman hidup Oke. gitu ya. Artinya mereka sebenarnya ingin mencari ketenangan. Iya, jadi di dalam ini kan sekarang ya kalau kita lihat sekarang itu kan kehidupan kita itu kan kehidupan yang sangat materialistik ya. Orang selalu dipikirkan, banyak orang pikirkan apa-apa yang dikejar adalah duit misalnya gitu. Orang bekerja cari duit ya. Kemudian orang kuliah ya nanti pada akhirnya kemudian dia berperspektif adalah ngejar dapat gaji yang tinggi dan punya rumah yang banyak dan sebagainya. Artinya perspektifnya adalah perspektif materialistik. Nah, dengan demikian setiap suasana yang materialistik itu pasti memiliki kekosongan gitu. Karena jiwa manusia itu kan bukan hanya jiwa yang bersifat tubuh saja, yang bukan hanya sekedar jasmani saja, tapi ada rohani. Nah, ketika orang terlalu banyak mengejar yang materialistik itu, maka ruang kosongnya itu semakin banyak gitu. Nah, itulah yang kemudian orang kemudian ingin mencari atau mengisi kekosongan itu dengan dzikir. Nah, kemudian berdirilah majelis-majelis dzikir untuk memberi tempat. Nah, bagi orang-orang yang punya kekosongan itu. Kira-kira saya kalau melihatnya begitu. Itu dalam perspektif agama ya. Saat tujuan mencari ketenangan gitu ya. Itu kan pada sebuah majelis dzikir itu. Kadang orangnya itu juga berbeda-beda. Nah, tentu dengan perbedaan tersebut nih, Mas, apakah itu nanti justru dalam hati itu akan melihat orang lain tentu. Ini orang ini kok seperti ini, malah justru kebalikannya akan menjadi malah merisaukan bagi dirinya. Jadi begini, memang kemudian kalau kita lihat dalam perspektif sosial ya, kemudian memang sebenarnya saya melihat ada satu sisi tersendiri di antara dalam majelis dzikir ini. Ada kalau perspektif di mana kemudian ruang dzikir itu menjadi kelas sosial tersendiri gitu ya. Jadi para artis kumpul dengan artis, kemudian untuk ya bisa menemukan kedamaian bersama para artis gitu. Nah, sehingga kemudian mereka menjadi satu kelas elit, tetapi kemudian memang menariknya bahwa kemudian ini kemudian menjadi satu bentuk kelas yang mampu untuk dibawa oleh para ustadznya, para pemandu rohaninya, untuk mereka kemudian mengadakan acara-acara yang peduli kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pemenuhan rohani untuk melengkapi kebutuhan spiritual yang kosong tadi itu. Nah, dengan demikian sebenarnya adalah ya kalau dilihat dari sisi positifnya, berdirinya majelis-majelis dzikir ini harus dilihat sebagai sebuah ruang yang diberikan oleh para para ulama, para habib, para agamawan untuk memberi satu tempat di mana kemudian orang mengecas kembali semangat rohaniah mereka yang sudah lama hilang ketika mereka harus bekerja di kantor, ketika mereka harus kuliah di sekolah atau di kampus yang dia harus mengejar-ngejar nilai, kemudian dia juga punya persoalan di rumah dengan anak-anaknya yang kadangkala memang kemudian kalau tidak siap secara rohani, ya kemudian justru mereka akan kehilangan itu ada ruang kosong yang harus diisi. Nah, itulah yang kemudian diisi oleh majelis-majelis dzikir itu. Kalau menurut Mbak Intan ini fenomena apa sebenarnya dengan munculnya majelis-majelis dzikir seperti ini? Kalau saya melihat ini ya, kan zaman sekarang ketika gaya hidup makin pragmatis dan individualistik gitu ya, kita yang namanya manusia sebenarnya kan makhluk sosial gitu ya. Dia tidak hidup sendiri, dia butuh pengakuan, dia butuh teman untuk mendukung eksistensinya gitu. Jadi maraknya majelis dzikir menurut saya karena ini mungkin kemungkinan besar ya, ketika mereka melakukan dzikir berjamaah gitu ya, mereka akan tambah semangat gitu ya. Kemudian ketika itu dibimbing dan bersama-sama, rasanya itu semakin girohnya semakin besar, dan itu menurut saya mereka akan yakin bahwa inilah tingkat keagamaan saya, disinilah akan semakin meningkat gitu ya. Dengan banyaknya teman
insya Allah mungkin pahalanya semakin besar. Iya. Sepertinya seperti itu. Tambah termotivasi gitu ya. Iya. Atau mungkin ada sisi sisi lain dari karena ada sih ya sebenarnya ya banyak yang terjadi seolah-olah ketika ada majelis-majelis zikir itu antara majelis zikir dan yang satu dengan yang lainnya itu seolah-olah saling iya saling menunjukkan ke saya kira bukan berkompetisi lah. Kalau dalam bahasa agama namanya fastabiqul khairat. Jadi ini adalah fenomena yang sesungguhnya dihadapi oleh banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita itu kan sebenarnya ya butuh itu, butuh ruang itu dulu gitu ya. Persoalan kemudian bagaimana kita menyediakan, nanti kita pikir kita diskusikan setelah ini atau nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Tetapi masyarakat butuh ruang itu gitu, butuh ruang itu, dan itu yang kemudian disediakan oleh majelis-majelis zikir itu. Nah, kalau tidak ini kalau tidak ya. Kalau tidak, maka kemudian mereka bisa saja lari ke ruang yang lebih fantastis lagi, namanya ruang DUGEM, yaitu ruang dugem, gitu kan? Okay. Mereka lari ke sana, dugem, iya, kemudian sampai kemudian masuk ke ruang yang justru lebih bermasalah lagi, yaitu ruang narkoba. Nah, ini lebih berbahaya kan? Nah itu makanya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa bahwa majelis zikir ini sebanding dengan terapi narkoba itu ya. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi menurut saya ini sangat dibutuhkan dalam kondisi di mana orang kemudian ketika mereka itu tidak bisa terpenuhi kebutuhan ruhaniyahnya, maka kemudian mereka akan justru mencari-cari yang justru kalau tidak dibimbing secara benar, maka mereka akan kepada hal-hal yang justru merusak diri mereka itu yang kemudian butuh bimbingan ini. Nah, di satu sisi kalau saya melihat begini, zikir itu sesuatu yang sesungguhnya dahsyat gitu. Jadi zikir itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kemudian dia melakukan proses netralisasi dari seluruh residu kehidupan yang materialistik gitu. Dia mampu untuk menawarkan atau menaklukkan dunia, segala hal-hal yang kemudian buruk di dunia itu bisa kemudian dibersihkan dengan zikir itu. Maka sesungguhnya kalau saya, dalam perspektif saya, zikir itu adalah proses di mana kemudian kita membersihkan diri kita dari residu-residu kehidupan materialisme gitu. Kalau dilihat dari ini yang pertama ini ya Mas Asad ya, artinya apakah kita bisa menyebut fenomena seperti ini, apakah berarti sebenarnya masyarakat kita yang sekarang ini sedang bermasalah atau bagaimana? Oh iya, jadi kalau kita belajar tentang kehidupan modern memang banyak masalah, dan nanti bisa kita coba kita lihat ya bagaimana permasalahan-permasalahan kehidupan modern sehingga kemudian orang menjadi butuh kepada majelis-majelis zikir itu. Baik Ustadz, ini perbincangan yang sangat menarik, tapi kita akan lanjutkan setelah yang jeda berikut ini. Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Baik, kita teruskan kembali perbincangan kita. Mas Asad ya, tadi disebutkan bahwa munculnya macam-macam majelis zikir ya, terutama di kota-kota besar ini kan merupakan fenomena yang sebenarnya bisa dikatakan bahwa kita atau masyarakat kita ya sedang ada masalah gitu ya. Dan itu memang benar kenyataannya. Nah, cuman kalau kita lihat ya, banyaknya majelis-majelis zikir itu ini banyak sekali cara berzikirnya cara berzikirnya. Ini bermacam-macam zikirnya. Padahal mungkin ya atau yang jelas bahwa zikir itu sendiri kan sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah ya sebagai panutan kita semuanya. Nah, Mas Asad, sebenarnya zikir seperti apa sih yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, sehingga nanti ketika kita berzikir ya secara berjamaah tentunya ya dalam majelis zikir itu sudah sesuai dengan koridor yang diajarkan oleh Rasulullah. Yeah. Biar kalau yang itu mungkin nanti mungkin Bu Intan bisa menjawab dulu, nanti saya tambahin lagi. Iya, siap ya. Baik ya. Iya. Jadi kalau kita berangkat dari pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adzariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tidak menciptakan kalian semua kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup itu adalah beribadah kepada Allah gitu. Nah, apa hubungannya dengan konsep zikir ini gitu ya? Zikir adalah mengingat gitu. Nah, zikir mengingat apa? Ya zikrullah, mengingat Allah gitu ya. Karena apa? Karena dengan zikrullah, mengingat Allah, maka ketika itu kita lakukan di setiap aktivitas hidup kita, kita akan bisa mempraktekkan pesan Allah tersebut. Jadi dalam setiap aktivitas kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara zikir kepada Allah. Makanya kemudian kalau kita hubungkan juga dengan pesan Allah di surat Ali Imran ayat 191 itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi orang-orang yang mengingat Allah qiyama ketika dia berdiri, wa qu'udan dan ketika dia duduk, wa ala junubihim dan juga ketika dia tidur. Jadi yang namanya berzikir itu adalah aktivitas kegiatan yang selalu kita lakukan dalam kondisi apapun. Jadi tidak hanya sekedar ketika dia duduk, tetapi juga ketika dia berdiri, ketika dia tidur pun gitu ya. Itu adalah selalu bersamaan dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Makanya konsep ini kan sebenarnya konsep ihsan itu ya. Jadi kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita ternyata tidak melihat Allah, maka kita sangat yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, ini otomatis bahwa yang namanya berzikir itu tidak hanya dalam satu majelis tertentu gitu ya. Tetapi tetap yang namanya majelis zikir itu adalah tadi dalam rangka membelajarkan kita. Jadi, nah kalau menurut saya memang idealnya kalau zikir itu adalah sebuah aktivitas yang harus ada dalam semua lingkup kegiatan kita, maka kita harus membelajarkan itu dari keluarga kita gitu. Jadi mulai dari kan salah satu fungsi keluarga selain fungsi spiritual gitu ya, menanamkan aspek-aspek keagamaan kepada seluruh anggota keluarga adalah aspek pendidikan gitu ya. Keluarga mempunyai fungsi pendidikan, jadi mendidik anggota keluarga untuk mempraktekkan ini, mengamalkan bahwa zikir itu adalah menyeluruh gitu ya, dalam semua aktivitas hidup kita adalah dalam rangka beribadah mengingat dengan Allah. Karena apa? Karena dengan mengingat Allah tadi, sebagaimana kata Pak Asad, hidup kita akan menjadi tenang. Meskipun ya, jadi satu sisi ya, ini satu poin dulu yang kita catat ya, Bah. Jadi satu sisi, gini Mas Rudi. Jadi yang satu sisi bahwa zikir itu adalah seluruh aktivitas kehidupan ini. Ini catat dulu ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berasumsi bahwa zikir itu adalah satu bersama-sama melafalkan kalimat-kalimat tertentu yang kita sebut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun itu juga termasuk zikir. Tapi agar kita semua paham dulu bahwa kemudian zikir itu
bisa duduk, bisa berbaring, bahkan bisa tidur dalam kondisi berbaring gitu ya. Duduk, bahkan berdiri, duduk dan berbaring ya. Ini poin yang pertama dulu. Yang kedua, bahwa zikir itu adalah sarana atau kemudian kegiatan untuk selalu menghubungkan diri dengan Allah ya. Zikrullah, mengingat Allah, zikrullah. Nah, artinya seluruh kegiatan baik dalam kondisi bangun, dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring, itu semua dalam rangka untuk menghubungkan diri dengan Allah. Nah, sekarang lalu bagaimana caranya gitu. Nah, saya melihat begini kan, kalau mari kita coba lihat dulu. Kita harus selalu dalam kondisi selalu mengingat Allah. Itu tidak boleh terputus. Ya, dari istilah kalau kata Mbah Surip itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Itu harus selalu dalam konteks mengingat Allah. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama menurut saya adalah caranya kemudian kita buat simpul-simpul gitu. Simpul-simpul. Simpul yang terbesar itu adalah sholat. Cara kita untuk membiasakan diri agar 24 jam hidup kita itu selalu terhubung dengan Allah adalah dengan kita selalu menegakkan sholat. Nah, dengan kita menegakkan sholat, bukan berarti kita terhubung dengan Allah ketika sholat saja, tapi itu adalah cara kita untuk memelihara ya kehidupan di luar sholat kita untuk tetap selalu terhubung dengan Allah gitu. Nah, ini lalu jadi fungsinya apa sholat? Ya, fungsinya adalah bagaimana kemudian itu menjadikan seluruh kehidupannya selalu terhubung dengan Allah. Nah, itu dzikruh yang pertama. Jadi kita kalau mau ditanya apa dzikruh, bagaimana dzikruh yang sebagaimana diajarkan Allah, yang pertama ya tetap sholat. Bagaimana menegakkan sholat dengan cara yang benar, dengan selalu berusaha untuk menetapi waktu sholat, itu adalah dzikrullah. Dan itulah yang akan memelihara seluruh kehidupan kita di luar sholat agar tetap terhubung dengan Allah. Nah, yang kedua, atau tadi yang berapa ya? Yang ketiga tadi ya, sekarang yang keempat ya? Sekarang yang keempat ya? Ya, yang keempat adalah kemudian kita, lalu bagaimana dengan aktivitas kita membaca kalimat thayyibah. Nah, itu juga adalah bagian dari dzikrullah, tetapi kemudian jangan sampai kemudian orang terbatasi bahwa dzikrullah itu adalah dengan kalimat-kalimat saja gitu, karena kemudian harus dengan dibenarkan dalam hati. Ketika dia mengucap Allahu Akbar, maka dia yang dibayangkan, yang ada dalam benak dia adalah Allah yang begitu besar kekuasaannya gitu, sehingga kemudian dia meresapi apa yang dikatakannya. Ketika la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia kemudian menafikan semua kekuasaan selain Allah, menafikan sebagai penghambaan, bahwa dia hidup itu hanya untuk menghamba kepada Allah, tidak ada yang lain gitu. Ini menarik apa yang tadi disampaikan Mbak Intan ya, Mas Asad juga ya, terkait dengan zikir itu ya, bahwa intinya kan tadi disebutkan bahwa zikir itu kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun kita tetap harus mengingat Allah. Nah, kita kembali lagi ke fenomena tadi ya, majelis zikir tadi ya. Kenapa kok sampai padahal kita bisa melakukan zikir, kok harus ada majelis zikir, dan mereka juga berusaha artinya berlomba-lomba membuat majelis zikir gitu ya. Itu bagaimana Mas Asad? Makanya kan gini kalau saya melihat ya. Jadi kayak misalnya gini, dulu kita pernah marak bimbingan tes. Jadi seluruh pembelajaran kehidupan kita dari sekolah-sekolah itu kan beberapa jam waktunya itu, dan kemudian yang dipelajari banyak sekali, tapi kemudian mau diringkas menjadi bagaimana anak siap menghadapi ujian akhir nasional misalnya gitu. Jadi bimbingan tes itu fungsinya apa? Fungsinya bukan untuk membuat anak bisa belajar dengan cara yang baik, tapi bisa menghadapi ujian akhir nasional dengan sukses, atau kemudian ujian masuk perguruan tinggi gitu. Nah, itu gitu. Lalu pelajaran yang lain nggak penting, yang penting bisa menjawab soal-soal dalam ujian akhir nasional. Nah, kira-kira, saya melihatnya, maaf kalau saya melihatnya posisi majelis zikir kadang-kala begitu. Loh, apakah kemudian tidak penting? Ya, artinya selama kemudian kita masih ada orang masih butuh untuk bimbingan praktis seperti itu, maka itu dibutuhkan. Memang kemudian kalau saya secara pribadi loh ini, saya melihat secara pribadi.
majelis-majelis dzikir itu kan sebenarnya nggak terlalu asik sebenarnya, karena kita kemudian nggak bisa berasik-asik dengan Allah secara privasi. Itu kemudian harus ikut-ikutan, dan maaf kadang-kadang kemudian suasana yang dibangun dalam suasana majelis itu orang terhanyut itu bukan karena kedekatan dengan Allah, bukan karena suasana bertemu dengan Allah, dengan betul-betul merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Karena yang lain pada nangis, kemudian ikut-ikutan nangis. Itu. Jadi lautan tangis itu bukan karena merasakan kehadiran Allah yang lahir dari zikrullah tadi, tetapi justru karena menyaksikan suasana yang dibangun di sana gitu. Jadi menurut pandangan Mas Asad ini ya, pandangan Mas, atau mungkin Mbak Intan. Tapi saya mengatakan bahwa saya tetap menghargai majelis-majelis tafsir itu. Bukan artinya artinya Oke. majelis-majelis zikir yang ada ya, mungkin karena yang namanya zikir itu kan tentu juga ada tuntunannya juga ya. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai atau mungkin masih perlu diperbaiki? Ini menurut pandangan Mas Asad. Dan ya, saya tidak terbiasa untuk gitu ya. Tidak terbiasa untuk masalah kadang-kadang pada aspek-aspek metode seperti itu. Saya kira kemudian ya saya selalu melihat pertama pada sisi memang kemudian ada enggak unsur-unsur yang kemudian justru bertentangan dengan agama. Dulu itu yang tempat pegang. Jangan sampai kemudian ada unsur-unsur yang bertentangan dengan agama. Ingin dikeluar di tempat yang sepi dan kemudian justru kemudian bertemu dengan orang-orang yang justru akan membuat dia menjauhkan diri dari agama. Jadi ya cari guru gitu ya. Kalau cari guru itu yang kira-kira dijamin kesolehannya. Ya, kalau mau dikeluar mencari dzikir benar-benar ya betul-betul begitu. Karena kemudian kalau tidak ya kemudian justru akan mengarah kepada dzikir-dzikir yang justru mungkin kelihatannya itu adalah zikrullah, tapi kemudian suasana yang dibangun adalah suasana yang justru membuat dia sesungguhnya menjauh. Dia tidak pernah bertemu dengan Allah karena yang dibangun adalah suasana yang di sekitar dia yang seakan-akan itu religius gitu, tapi sesungguhnya adalah ciptaan kondisi di lingkungan. Nah, lalu kemudian yang kedua, selain kemudian menemukan orang yang diajak bisa belajar begitu, yang kedua adalah selalu mempraktekkan apa-apa yang sesungguhnya ada dalam ajaran agama. Nah, apa sih ya? Nah, kalau saya yang pertama ya wajib-wajib dulu gitu. Jangan mengejar yang sunnah, lupa yang wajib. Saya sering mengibaratkan orang yang mengejar sunnah tapi melupakan yang wajib itu persis orang berangkat pernikahan ya, kalau dalam bahasa Jawa kondangan ya, datang ke pernikahan seseorang gitu ya, sudah pakai cincin emas, gelang emas, kemudian pakai kalung emas gitu, tapi lupa pakai celana, jadi yang wajib jadi hilang. Nah, makanya saya melihat begitu ya Pinan. Jadi apa itu? Kalau kita mau ya yang kedua kita melakukan sesuatu yang memang betul-betul wajib dulu. Nah, kemudian mengejar yang sunnah pada hal-hal yang pokok. Jadi sholat gitu ya, sholat itu kan, jadi kalau sholat tadi ya saya mengatakan yang utama itu adalah sholat untuk membuat suasana kehidupan kita itu suasana kehidupan kita itu sebagaimana selalu terhubung dengan Allah meskipun tidak sholat ya. Dan yang lain nanti kemudian setelah itu mari kita jalankan sholat sunnah gitu. Atau bisa dikatakan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah ya dalam majelis zikir ya tentunya, tapi ini juga sangat menarik dan tentu kalau kita bicarakan akan lebih panjang lagi. Tapi karena ada yang mau lewat ya, nanti kita jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah ini.
Baik, kita teruskan kembali perbincangan kita. Tadi sudah disampaikan tentang zikir yang seperti apa sesuai dengan ajaran Rasulullah, Mas Asad. Tadi tentunya dengan banyaknya majelis-majelis zikir itu kan tentu banyak pula variasi variasi ya. zikirnya. Dan ini juga ya insya Allah mereka juga punya dasar masing-masing ya untuk melakukan ini. Tapi pada intinya yang ingin saya katakan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah, sebenarnya kan tujuan kita di samping tentu menghambakan diri kepada Allah, beribadah dan mencari ketenangan ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya semata-mata mencari ketenangan, tetapi setelah berzikir itu pun dalam amalia sehari-hari itu bisa kita wujudkan ya, bisa kita wujudkan. Nah, maraknya majelis-majelis zikir itu kan terkadang ya tadi dikatakan larut dalam zikirnya, tetapi kemudian setelah keluar dari zikir majelis zikir itu kadang jadi lupa lagi terhadap zikir itu. Nah, sebenarnya ini Mas Asad ya, sejauh mana tuh pentingnya zikir itu tuh sebenarnya dalam kehidupan manusia, apalagi sekarang juga peradabannya lebih canggih lagi dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lalu. Iya, pertama dengan canggihnya peradaban ini justru ini menjadi lebih penting tentang zikir ini gitu. Jadi semakin canggih peradaban ini, manusia itu semakin menjadi manusia, ya. Iya ya. Ya Wintan. Semakin menjadi tidak manusia saya melihat itu, karena kemudian orang cara berpikirnya sudah dibantu dengan mesin dan seluruh fasilitas-fasilitas kehidupan dia justru kemudian banyak difasilitasi oleh mesin, sehingga mesin itu menjadi bagian penting dari dirinya. Bahkan cara berpikir manusia pun kadangkala kemudian menjadi semakin mekanik, semakin seperti menjadi bagian dari mesin. Nah, ini yang kemudian membuat zikir itu menjadi semakin penting gitu. Karena kehidupan yang semakin mekanik, semakin penuh dengan semakin penuh istilahnya, ya kalau dalam istilah hari ya mungkin semakin transaksional gitu ya. Peradaban industri yang semakin maju, sekolah yang mendidik orang untuk menjadi bagian dari mesin industri. Nah, itu kemudian membuat ya bagian penting dari kehidupan manusia menjadi manusia itu menjadi penting. Dan cara untuk menjadi manusia yang itu adalah salah satunya dengan dzikrullah. Nah, apa sih sekarang pentingnya dzikrullah itu? Dzikrullah itu kekuatan dasarnya adalah ketika seorang itu benar-benar mampu untuk berzikir secara benar, maka dia akan ketemu dengan sumber kekuatan hidup yang maha dahsyat itu, yaitu Al-Khaliq, pencipta kita gitu. Jadi kekuatan dahsyat dari zikir itu adalah ketika kita berhubungan langsung dengan sang pencipta kita itu, baik dengan menyebut asmanya Allah subhanallah, atau seluruh asmaul husna yang bisa kita baca, dengan mengucap asma Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita mencoba menyamakan frekuensi dengan frekuensinya Allah dalam ayat-ayat Allah itu, sehingga kemudian dengan demikian maka kita selalu terhubung dalam kehidupan itu. Tapi sekali lagi, saya dalam konteks ini wajib harus dijalankan dulu, kemudian yang sunnah-sunnah yang utama. Saya merekomendasikan ya salat lail gitu, salat yang salat yang afdolus sholat ba'da fardhiyah itu adalah salat as-sholatul lail. Jadi seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu, sesudah sholat wajib itu adalah sholat lail, dan itu yang kemudian dilakukan. Nah, saya kemudian juga merekomendasikan puasa untuk mencoba kalau zikir itu ya, jadi kalau zikir kita itu untuk agar kita bisa terhubung menyamakan frekuensi dengan Allah. Tetapi kemudian kepekaan kita, radar kita itu dibangun misalnya dengan puasa sunnah dan sebagainya. Itu sesuatu yang bersifat
membersihkan, gitu. Jadi membersihkan. Nah, jadi lah kembali, jadi kalau sekarang kemudian kekuatan dikir itu? Kekuatan dikir tadi ya, satu yang pertama tadi sudah saya katakan di awal, dia menetralisir dari residu-residu modernitas. Banyak sekali penyakit-penyakit modernitas itu kalau kemudian kita tidak bersihkan ya diri kita dari penyakit-penyakit karena modernitas itu, maksudnya penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit rohani itu, maka kita akan semakin sakit jiwa, rohani kita semakin sakit karena kehilangan kemanusiaan kita, kehilangan roh spiritualitas kita. Kemudian yang kedua, dzikir itu mengandungi kekuatan. Jadi memupuk kekuatan. Semakin kita tersamakan dengan frekuensinya Allah, atau terus semakin terhubung dengan frekuensi Allah, kita akan menemukan kekuatan Allah itu di sana, gitu. Sehingga kata-kata kita pun menjadi lebih tertata, gitu. Kita bisa selalu terasosiasi dengan Allah, sehingga kemudian kita melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka kita pun takut atau tidak berani karena kemudian selalu diawasi oleh Allah. Kira-kira begitu ya Bu Intan. Kalau menurut Mbak Intan, gimana Mbak Intan? Ya, jadi kalau sebagaimana ngendikan Pak Ustadz tadi, ada banyak sekali manfaat zikir itu karena ketika dunia sedang berubah, ketika dunia semakin banyak tantangan, manusia butuh butuh untuk melakukan terapi kepada dirinya. Nah, ketika dia terhubung dengan Allah, maka perubahan, tantangan, ujian sebesar apapun, ketika dia sudah merasa bahwa Allah bersama kita, gitu ya, insya Allah ujian segala macam apapun dia akan lebih mudah bisa menerima, gitu ya. Karena ada yang orientasi visi hidup yang lebih tinggi dibanding misalkan ketika dia kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta yang sangat berharga, kehilangan jabatan yang sangat prestisius, gitu ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang orientasi hidupnya hanya sebatas itu akan mengalami goncangan yang dahsyat ya. Tetapi bagi orang-orang yang selalu zikrullah, bahwa orientasi tujuan akhir kita adalah Allah, ketika itu lepas atau diganti dengan yang lebih rendah, tidak masalah gitu, karena Allah adalah sang pemberi amanah yang mengamanahkan tadi rezeki yang kita punyai, jabatan yang kita miliki, dan takdir Allah adalah itu yang terbaik bagi kita. Nah, itu yang kata kuncinya yang ini itu kan kata zikrullah itu kata kuncinya adalah bahwa orang dengan zikrullah itu dia menemukan spirit la haula wala quwata illa billah, bahwa tiada daya kekuatan selain datangnya dari Allah. Ya kira-kira begitu ya Bunda. Jadi dengan begitu dia melakukan semua hal itu enggak takut karena la haula wala quwata illa billah. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan bertambah kuatannya. Kenapa? Karena dia menemukan sumber kekuatan yang sangat dahsyat itu. Nah, itu konsep dzikir yang kekuatan dzikir dalam konteks ini yaitu menemukan spirit la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya dia menemukan bahwa justru kata kunci kesuksesan itu dengan dzikir itu adalah dia menemukan bahwa ya dengan dzikir itu dia menemukan bahwa ketika dia selalu bisa mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Jadi misalnya ketika dia menemukan satu jalan buntu, dia tidak merasa sesuatu yang menakutkan buat dia, karena apapun yang diciptakan dalam kehidupan dia pasti sudah sepengetahuan Allah, seizin Allah. Nggak ada di dunia ini yang tidak seizin Allah. Bahkan daun-daun jatuh saja itu pasti seizin Allah, gitu. Apalagi kemudian yang mengenai kita. Maka dia sangat yakin dengan konsep zikrullah itu, dengan kemampuan atau dengan kebiasaannya untuk selalu mengingat Allah itu, maka dia ketika menghadapi halangan, ya dia itu memang sudah kehendak Allah, apalagi. Demikian juga ketika dia mengalami kesuksesan dengan anugerah yang sangat besar, dia nggak sombong, dia nggak takabur. Kenapa? Karena dia yakin ketika dia nanti apa yang didapat itu kemudian dicabut oleh Allah seketika pun bisa.
dan ya cabut. Nggak bisa kemudian dia mau saya nggak bisa saya pegang terus, nggak bisa gitu. Sama dengan ketika kita melakukan sesuatu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dan Allah menghendaki, maka seluruh dunia ini, bukan hanya masyarakat Indonesia, seluruh dunia menghalangi kehendak kita, apa yang kita lakukan. Tetapi kalau Allah mendukungnya, maka pasti akan terlaksana. Demikian juga ketika kita merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu, tetapi Allah tidak menghendaki, seluruh dunia membantu, tidak akan terlaksana. Jadi itu kembali lagi apa? Spiritnya, spirit la haula wala quwata illa billah. Maka selalu menghubungkan diri dengan Allah itu menjadi penting. Itulah satu, dia bisa menetralisir residu-residu kehidupan materialistik dan pragmatis di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, dia menemukan sumber kekuatan dahsyat dari hidup dia. Nah, saya maka di luar, oke lah kalau sekarang teman-teman ada banyak orang yang kemudian masuk ke dalam diri itu, ya itu baiklah dijalani sebagaimana orang menjalani ya kayak bimbingan belajar itu gitu. Nah, harus nanti kalau sudah naik tingkatnya ya dia harus masuk ke yang lebih substansial gitu. Kita yang paling tahu tentang kebutuhan kita. Iya, bisa dikatakan kalau kita sudah benar-benar berzikirnya, dalam berzikir, insya Allah tatmainul qulub itu sudah bisa kita dapatkan. Oke, menarik sekali. Enggak bingung, enggak stres gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali program acara Muhammadiyah Confident Command Center pimpinan Pusat Muhammadiyah. Siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam visi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan oleh dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Baik, kita teruskan kembali perbincangan kita. Sangat menarik sekali tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Asad sama Mbak Intan tentang pentingnya zikir. Jadi pada intinya insya Allah dengan zikir yang benar ya, zikir yang sesuai dengan apa yang dituntunkan, maka tentu tatma'inul qulub akan kita dapatkan ya. Ketenangan hati. Artinya ketenangan hati itu kan akan kita dapatkan, kemudian apapun yang akan kita lakukan itu sepenuhnya bahwa itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ya dalam tadi kalau kita bicara tentang majelis zikir ya, itu kan kalau kita lihat kan hanya secara perkumpulan secara bersama-sama, tapi itu kembali kepada individu-individu. Yang sebenarnya bahwa masalah zikir ini juga perlu kita tanamkan dalam keluarga kita ya, tidak hanya ya kita sendiri ngurusi sendirilah, tapi melupakan anak-anak kita. Nah, ini saya ke Mbak Intan ya. Nih, bagaimana mendidik atau membiasakan zikir ya, ini dalam keluarga kita Mbak Intan ya, terutama dalam era ya bisa dikatakan milenial ya sekarang ini. Mungkin Mbak Intan bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau dari konsep perkembangan manusia begitu ya, tentang pendidikan, sebenarnya pendidikan tidak hanya bermula ketika sudah bisa berinteraksi secara sosial, tetapi pendidikan itu dimulai justru dari sejak kita memilih pasangan gitu ya. Oke. Memilih pasangan, bagaimana Islam mengajarkan sekufu, dan prioritas pertama adalah pertimbangan utama adalah karena agamanya dibanding dengan wajahnya, jabatannya, hartanya gitu. Itu mengingatkan kita bahwa karena wajahnya itu harus diberi jalan juga ini. Ini kalau ngomong yang ngomong yang belum, itu kan untuk yang belum menikah ya gitu. Iya, ini kalau ngomong milih pasangan. Iya. Mungkin kalau sudah terlanjur dulu milihnya karena wajah gitu kan harus diberi jalan keluar juga kan. Iya, bisa kita luruskan nanti. Karena tidak semua memang ini pilihan yang ideal gitu ya. Tetapi kemudian prakteknya kita kan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Karena seringkali memang apa yang kita hadapi tidak seindah yang kita inginkan. Nah, termasuk di dalam mendidik anak, mendidik keluarga untuk terbiasa mentradisikan melakukan segalanya itu dengan zikrullah. Nah, ketika anak di dalam kandungan itu kan ini ya mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dimulai ketika ini perkembangan pendengarannya gitu ya. Ketika masih dalam maka ketika itu kita sudah mulai sebagai orang tua untuk membiasakan dia dengan mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya sering di dalam pendidikan prenatal itu kan anak-anak dianjurkan untuk ibunya yang hamil mendengarkan misalkan ayat suci Al-Qur'an. Itu satu kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, ketika lahir pun yang paling utama sebenarnya yang paling bisa kita mulai pertama itu adalah mengajarkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan Bismillah ini semua akan kita orientasikan kepada Allah dengan menyebut nama Allah gitu ya. Sebagaimana pesan Rasulullah bahwa segala sesuatu harus kita mulai dengan Bismillah. Dengan Bismillah, dengan menyebut Allah juga mengingatkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim gitu ya. Jadi hidup di dunia itu ketika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kerahmatan, ingin mendapatkan kasih sayang, maka hanya dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak agar nantinya ketika mereka menghadapi ujian gitu ya. Kayak kemarin kita pernah ya Pak ya, anak kami yang kedua itu kan ujian online gitu ya. Ujian online. Kemudian karena online jadi ketika mengirim jawaban itu tidak selalu mulus ya, karena terkendala oleh jaringan internet yang lemot, jadi dia terlambat masukkan jawabannya gitu ya. Padahal ini ya, kalau misalkan jawaban itu tidak masuk, kemungkinan dia dapat nilai E. Padahal dia ikut program beasiswa unggulan, resikonya adalah ketika IP-nya di bawah 3, maka beasiswa ini dicabut dan harus mengganti 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, mungkin dalam situasi semacam ini ya, ketika anak berpikir nilai hanya satu-satunya targetnya gitu ya, ketika itu tidak tercapai,
kekhawatiran dapat nilai, otomatis dia stres ya. Iya. Tapi alhamdulillah dia anaknya humble gitu ya, ekspresif, dan kita sebagai orang tua tetap mendukung dia, sudah berusaha, nanti situasi kayak apapun, karena ini kan belajar dalam rangka kita mencari ridho Allah, jadi jangan jadikan target nilai itu sebagai satu-satunya orientasi hidup kita. Dan dengan zikrullah, dengan selalu mengingat Allah bahwa kejadian ini akan memberi pelajaran Dan akhirnya kepada dapat kita. A. Oh iya, ternyata alhamdulillah ada. Dan gini, mungkin yang jadi begini kira-kira kuncinya begini. Jadi kalau dalam konteks pendidikan terhadap keluarga ya gitu ya. Jadi marilah ya, terutama mulai dari diri kita sendiri kan. Gitu. Iya. Sesuatu kan ibda' binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Marilah kita jadikan Allah itu faktor terpenting dalam hidup kita. Jadi ketika semua pertimbangan, ketika kita mempertimbangkan sesuatu itu, maka kemudian pertimbangan pertama adalah Allah. Kira-kira kayak gini, Allah ridho ora, gitu. Kira-kira begitu. Nah itu yang kemudian kalau kita sudah bisa mulai itu, maka baru kita kemudian mengajarkan kepada keluarga kita. Ya memang harus kemudian kita sendiri dan keluarga kita dulu ya. Jadi memang dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan pertama? Kalau ya itu tadi, pertama bahwa kita tanamkan bahwa semua pertimbangan itu yang paling penting adalah Allah. Maka saya dengan anak-anak saya itu juga, ini saya ibunya juga sering melihat ya. Jadi kalau anak saya itu melakukan kesalahan atau kemudian nanti misalnya kemudian hal-hal yang sebenarnya sekolah dan sebagainya itu kemudian nanti dia mungkin ada hal-hal yang kurang, saya terlalu mungkin agak toleran. Tapi kalau bicara tentang sholat tidak tepat waktu atau kemudian tidak kemudian menyepelekan sholat jamaah, saya agak keras gitu. Gitu. Jadi gitu. Karena apa? Karena yang kita sudah baru tingkat menanamkan bahwa Allah lah faktor paling penting dalam hidup ini gitu. Ya, kita disia-siakan manusia itu wes masalah. Ya, kita dipaido, disingkirkan, dielek-elek uang itu ora masalah. Tapi kalau yang menjelek-jelekan kita Allah, yang menyingkirkan dalam hidup kita itu Allah, itulah yang harus kita takuti karena ketika Allah sudah tidak ridho, maka seluruh dunia kita itu menjadi tidak akan nikmat. Neraka dalam kehidupan kita kalau Allah tidak ridho dalam kehidupan kita. Nah, itulah. Jadi kita menanamkan ya, benar ya. Jadi anak-anak kita tanamkan bahwa faktor yang paling utama itu adalah setiap pertimbangan itu apakah Allah ridho atau tidak terhadap pilihan kita gitu. Termasuk dalam gitu. Nah, maka dimulai apa? Ya menanamkan ya. Jangan sampai kemudian hal-hal yang lain itu mengalahkan sholat misalnya gitu. Jangan kalau sampai kemudian sholat kok dikalahkan gitu. Itu saya alami sendiri ketika saya remaja dulu gitu. Suatu ketika nonton bioskop karena saya senang sekali filmnya gitu. Wah itu, tapi ternyata kan dalam perjalanan itu harus memotong waktu sholat. Saya sholat di dalam bioskop gitu. Itu saya lakukan. Artinya kalau saya mengajarkan kepada anak saya sah gitu loh. Saya melakukan itu karena sekali lagi bahwa kita harus mengajarkan bahwa Allah itu adalah faktor terpenting dan itulah yang akan mendatangkan berkah. Nah, sehingga baru kemudian kita berbicara tentang konsep zikrullah yang sebagaimana disampaikan Bu Intan tadi tentang bagaimana kita selalu berusaha untuk mengingat Allah dalam kehidupan kita. Tapi harus dimulai dari pertama bahwa seluruh pilihan kita harus dimulai dengan prioritasnya adalah Allah, tidak boleh yang lain. Nah, kalau sudah kira-kira Allah ridho, maka kemudian pilihan berikutnya adalah apakah orang tua ridho. Nah, karena ridho Allah di tangan ridho orang tua. Jadi pilihannya begitu. Nah, kita buat skala prioritas. Nah, kalau kira-kira orang tua ridho, maka insya Allah kemudian pilihan yang berikutnya misalnya apakah guru kita ridho. Nah, gitu. Lu kok jadi kayak feodal? Enggak, ini enggak feodal. Tapi pemahaman tentang konstruksi sosial dan konstruksi kebatinan kita. Orang yang menjadikan hidup itu prioritasnya kepada Allah, maka ya dia memang tujuannya ke sana, tidak tujuan ke lain. Dan itulah kata kunci dari dzikr atau kata kemudian inti dari dzikrullah bahwa seluruh kehidupannya hanya untuk Allah gitu. Tapi kalau orang terlalu banyak berzikir seakan-akan berzikir, tapi kalau orientasi kehidupannya tidak untuk Allah, ngapusi zikirnya itu. Belgedes. Ya kan? Wong ngomong Allah terus tapi kemudian orientasi hidupnya karena materi, karena pangkat, karena jabatan, karena ingin dihormati.
Allahnya hilang. Tapi kalau saat ini kan banyak sekali, mungkin bisa dikatakan itu sebagai apa, gangguan atau apa ya. Kan kalau zaman sekarang itu kan banyak, ada TV, ada HP dan sebagainya. Tentu kalau kita akan membiasakan atau mendidik anak-anak kita, itu kan menjadi gangguan. Apakah kadang ada yang mengatakan, "Yo, ora usah duwe TV," atau itu bagaimana Ustadz? Atau nanti sekaligus closing statement Ustadz ya. Mas Asad. Ya. Bintang dulu aja. Apa closing statementnya itu? Ya. Gitu ya. Jadi zikrullah Iya. itu sangat penting ya. Makanya kemudian Rasulullah dalam salah satu pesannya yang diriwayatkan oleh sahabat Musa al-Asy'ari, riwayat dari Al-Bukhari, bedanya orang yang hidup dan yang mati adalah ketika dia ingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah, dia berarti hidup. Maka ketika kita merasa hidup, maka seharusnya kita harus selalu mengingat Allah. Oke. Ya. Monggo closing statement Mas Iya. Asad ya. Jadi saya hanya Iya, merangkum apa oke. yang tadi disampaikan Bu Gita. Pertama tadi ya, kalau saya sudah mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang zikrullah, maka pertama dalam cara berpikir kita, Allah adalah yang paling penting. Semua pilihan itu hanya dalam pertimbangan apakah Allah atau ridho atau tidak. Lebih praktis lagi gitu ya. Kalau kita berbicara tentang zikrullah, maka kita memulai sesuatu, semua hal yang dalam kehidupan itu dengan baca basmalah dan ditutup dengan membaca hamdalah atau istighfar. Saya begitu. Jadi apa sih praktisnya? Ya kalau praktisnya saya kemudian seluruh bagaimana kita berkata-kata yang baik, berbuat yang baik itu adalah bagian dari zikrullah gitu. Tapi yang lebih simpel lagi adalah memulai semua hal ya yang baik itu kita mulai dengan baca basmalah dan menutupnya dengan hamdalah atau istighfar kalau kemudian kita melakukan beberapa yang kita anggap mungkin tidak tepat atau kurang pas gitu. Jadi itu implementasi praktisnya. Maka penuhilah hidup ini atau mulailah hidup ini dengan baca basmalah dan akhirilah dengan mengucap hamdalah. Ini saya kira manifestasi zikir yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik sekali ya Mas Asad ya dan Mbak Intan. Tapi waktu jualah yang harus menghentikan acara kita kali ini ya. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah ya. Demikian tadi obrolan kita tentang spirit zikir dalam kehidupan penuh tantangan. Semoga perbincangan kita ya akan menjadi bagian dari solusi kehidupan sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Akhirnya saya Abah Rudi dan narasumber kita Ustadz Haji Asad Kusumajaya dan Ibu Intan ya, Safani Intani ya, undur diri ya, mohon diri apabila ada kesalahan dan khilafan mohon dimaafkan. Kita akan berjumpa kembali pekan depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.